Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan agama Hindu di Kalimantan Timur, tepatnya di Kerajaan Kutai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Ananda Juwita dari kelas 12 RPL 4, nomor absen 24. Proses masuknya Hindu di Kalimantan Timur. Berdasarkan catatan sejarah agama Hindu, pertama kali memasuki wilayah Nusantara adalah melalui Kalimantan Timur. Tepatnya pada abad keempat Masehi, di Kalimantan Timur berdiri Kerajaan Kutai Martadipura. Bukti tentang adanya kerajaan tersebut diperkuat dengan adanya temuan-temuan seperti prasasti-prasasti dan yupa. Agama Hindu pertama kali muncul di lembah Sungai Sindu. Ajarannya diterima oleh Maharesi melalui wahyu yang didapat pada tempat-tempat dan waktu yang berbeda-beda. Agama Hindu disebut pula dengan sebutan Sananta Dharma, yang artinya agama yang kekal dan abadi. Kata Hindu berasal dari kata Sindhu yang diucapkan Hindu oleh orang-orang Persia yang datang ke India. Karena lafal mereka yang berbeda dalam mengucapkan huruf H dan S. Ada 5 teori tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, khususnya Kalimantan Timur, yaitu teori pertama adalah teori Vaishya. Diutarakan oleh Dr. N.G. Krom, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang ke Indonesia. Bahkan diduga ada yang menetap karena menikah dengan orang Indonesia loh. Teori kedua adalah teori kesatria. Diutarakan oleh F.D.K. Bose, berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum kesatria. Adanya raja-raja dari India yang datang menaklukkan daerah-daerah tertentu di Indonesia dan menghindukan penduduknya. Teori ketiga, teori Brahmana, diutarakan oleh J. C. Van Leur, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena hanya kaum Brahmanalah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana tersebut diduga karena undangan penguasa atau kepala suku di Indonesia, atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Teori keempat ada teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh Sudra. Mereka yang datang ke Indonesia bertujuan untuk mengubah kehidupan mereka karena di India hanya hidup sebagai budak. Teori yang terakhir adalah teori gabungan. Teori ini beranggapan bahwa kaum Brahmana, bangsawan, dan para pedagang bersama-sama menyebarkan agama Hindu sesuai dengan peranan mereka masing-masing. Sejarah perkembangan agama Hindu di Kalimantan Timur. Pada dasarnya, teori tersebut memiliki kelemahan loh, yaitu karena golongan Ksatria dan Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta. Sedangkan bahasa Sanskerta adalah bahasa sastra tertinggi yang dipakai oleh kitab suci Weda. Dan golongan Brahmana, walaupun menguasai bahasa Sanskerta, tetapi menurut kepercayaan Hindu kolot tidak boleh menyeberangi laut. Di samping pendapat atau hipotesa tersebut di atas, terdapat pendapat yang lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia itu sendiri loh. Untuk lebih jelasnya, yuk simak uraian berikut. Hipotesis arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Hipotesis ini menekankan peranan bangsa Indonesia dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Menurutnya, penyebaran budaya India di Indonesia dilakukan oleh para cendekiawan atau golongan terdidik. Golongan ini dalam penyebaran budayanya melakukan proses penyebaran yang terjadi dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses penyebaran dilakukan oleh golongan pendeta Buddha atau para biksu yang menyebarkan agama Buddha ke Asia, termasuk Indonesia, melalui jalur dagang. Sehingga di Indonesia terbentuk masyarakat Sangha, dan selanjutnya orang-orang Indonesia yang sudah menjadi biksu berusaha belajar agama Buddha di India. Sekembalinya
dari India, mereka membawa kitab suci bahasa Sanskerta, kemampuan menulis, serta kesan-kesan mengenai kebudayaan India. Dengan demikian, peran aktif penyebaran budaya India tidak hanya orang India, tetapi orang Indonesia, yaitu para biksu Indonesia tersebut. Hal ini dibuktikan melalui karya seni Indonesia yang sudah mendapat pengaruh India, masih menunjukkan ciri-ciri Indonesia. Yang kedua, ada proses penyebaran dilakukan oleh golongan Brahmana, terutama aliran Saiva Siddhartha. Menurut aliran ini, seorang yang dicalonkan untuk menduduki golongan Brahmana harus mempelajari kitab agama Hindu bertahun-tahun sampai dapat ditasbihkan menjadi seorang Brahmana. Setelah ditasbihkan, ia dianggap telah disucikan oleh Dewa Siwa dan dapat melakukan upacara Fratyastom atau penyucian diri untuk menghindukan seseorang. Jadi, hubungan dagang telah menyebabkan terjadinya proses masuk penganut Hindu Buddha ke Indonesia. Beberapa hipotesis di atas menunjukkan bahwa masuknya pengaruh Hindu Buddha merupakan salah satu proses tersendiri yang terpisah namun didukung oleh proses perdagangan. Untuk agama Buddha diduga adanya misi penyiar agama Buddha yang disebut dengan Dharma Duta dan diperkirakan abad 2 Masehi agama Buddha masuk ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan acara perunggu berlanggam Gandhara India Utara di Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur. Berikut adalah peninggalan kerajaan Kutai. 7 buah yupa yang bertuliskan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Ketujuh yupa itu tidak ada penjelasan masing-masing dari nama yupa itu. Waprakeswara merupakan bagian dari yupa yang berarti sebuah lapangan luas untuk memuja Dewa Siwa. Di samping itu juga ditemukan acara arca-arca agama Hindu seperti arca Siwa dan Ganesha dalam Goa Kombeng di pedalaman Kalimantan Timur. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.